Itu kalau misalkan dikit aja pasangannya senyum sama cowok lain atau senyum sama cewek lain, atau misalkan dikit aja temennya pergi dikit aja pacarnya pergi sama temennya harus sambil video callan jadi kayak tidak diberikan ruang untuk bebas gitu. Karena kan juga kita jadi merasa tertutup sama keluarga itu karena dianggap tabu gitu ya Kak. Betul. Jadi kita kayak aduh kalau aku cerita ini ke keluarga kayaknya dianggap jadi anak yang nakal deh. Dan dia butuh dukungan emosional. Oh kamu ini sudah dewasa loh, kamu tuh kayak gini, kamu bisa nih, tanggung jawabmu lebih besar. Bukannya, sekarang udah gitu, bukannya kayak gitu. Kalau dia digituin malah dia takut jadinya. Jadi berikan ya, kamu tuh sekarang udah bertambah loh, perannya baru. Kamu tuh udah Sahabat Kisara, selamat sore. Kembali lagi pada program Bisik Bincang Asik Kisara. Pada Bisik kali ini, kita akan merayakan World Sexual Health Day bersama dua narasumber cantik kita pada hari ini. Oke, yang pertama, saya ingin membicarakan terkait dengan tema WSHD pada hari ini, yaitu tentang positive relationship. Lalu juga, Bisik pada hari ini kita kolaborasi dengan program IHCP atau Indonesia Healthy Cities with Pride, yang dimana IHCP ini sudah ada sejak 2023, yaitu dengan kolaborasi dengan WIFOS Indonesia yang menyasar 5 kampus untuk penguatan Satgas PPKS. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke dalam topik kita, yaitu dengan topik positive relationship. Sebelum itu, saya ingin juga memperkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu atas nama Ida Ayu Gede Bintang Tabadewi, SPSI, FSI Psikolog. Selamat sore, sahabat Kisara. Oke, beliau juga merupakan psikolog di layanan psikologi Bintang Tabadewi dan juga bekerja di RSUD Bali Mandara, betul? Oke, lalu narasumber kita yang kedua, yaitu atas nama Dewa Ayu Cantika Kiranaswari. Kakaknya juga merupakan relawan KSPAN di SMA Negeri 1 Sukawati atau Suksma. Lalu juga ternyata kakaknya juga pernah ikut lomba di Kisara, teman-teman, dan juga meraih juara 1 debat International Youth Day tahun 2024. Selamat sore sahabat Kisara. Oke, untuk pertanyaannya nih Kak, jadi kita langsung saja ya. Nah, kita akan berbicara terkait dengan kekerasan seksual tentunya kan. Jadi apa sih yang kakak dan juga ibu ketahui terkait dengan kekerasan seksual itu? Kalau boleh saya menjawab gini ya. Jadi kalau kekerasan seksual itu kan segala bentuk tindak pelecehan atau segala bentuk tindak yang berhubungan dengan seksual tanpa adanya persetujuan dari korban, ya. Baik itu kekerasan secara verbal maupun non verbal ataupun langsung atau tidak langsung. Oke. Ya. Kalau dari kakaknya? Kalau dari saya sendiri, menurut saya kalau kekerasan seksual adalah tindakan manipulatif, di mana benar kata Dokter Bintang tadi, kalau misalkan segala tindakan itu tidak ada persetujuan dari belah pihak, artinya memaksa, menekan, dan ya itu membuat psikis ataupun fisik dari korban tersebut itu menjadi terganggu. Oke, berarti kekerasan seksual itu merupakan paksaan dari salah satu pihak. Ya. Lalu bagaimana sih menurut ibu dan kakak bentuk-bentuk dari kekerasan seksual ini? Oke. Sebenarnya banyak sekali bentuknya ya, tapi mungkin saya akan menjabarkan beberapa aja gitu ya. Oke, nanti mungkin bisa ditambahin sama Cantika ya. Oke, yang pertama itu adalah pelecehan seksual. Kalau bisa kita bilang pelecehan seksual itu kan kayak kita memberikan atau kita itu mendapatkan pelecehan seperti misalkan omongan, kemudian kayak sentuhan fisik lah, kemudian itu yang tidak diinginkan sama sekali yang berhubung ke seksualitas. Terus yang kedua itu adalah kayak pemaksaan seksual, kayak tindakan misalkan orang pacaran nih, tapi tidak ingin melakukan hubungan lebih jauh lagi, itu dipaksa oleh salah satu belah pihak, itu juga termasuk pemaksaan seksual. Kemudian yang lebih jauh lagi itulah perkosaan. Itu kan perkosaan udah sampai kayak membahayakan sekali ya itu ya. Kemudian eksploitasi seksual. Kita tahu kayak perdagangan anak di bawah umur, kemudian pekerja seks di bawah umur, itu kan juga
merupakan sebuah kekerasan seksual. Kemudian sexting itu adalah kayak misalkan seseorang mendapatkan teks berupa seksualitas, entah dikirimin gambar porno atau dikirimin kata-kata yang tidak senonoh lah gitu. Nah, kemudian ada yang terakhir tuh mungkin kekerasan dalam pacaran ya, KDP yang bisa kita tahu. Itu orang berpacaran tapi sudah mendapatkan kekerasan dari pasangannya, baik itu secara fisik, verbal, penekanan, kemudian pembatasan, kayak orang bilang zaman sekarang tuh kayak bukan obsesi ya, kayak posesif. Nah, posesif ya. kan kita biasa tahu, pacarku posesif banget nih. Nah, itu yang kalau sudah sampai posesif sekali itu kan sangat memberikan tekanan pada psikisnya. Iya. Oke, berarti memang pelecehan seksual itu merupakan tekanan ya, banyak tekanan dari pelaku. Jadi korban merasa tertekan bahwa dirinya merasa mendapatkan pelecehan seksual itu. Oke, dari Cantika gimana? Kalau dari Cantika mungkin dari perspektif remaja ya, udah sama kakak. Jadi misal kalau di remaja itu biasanya yang Cantika dan mungkin teman-teman di Sahabat Kisara juga pernah merasakan itu ada dua. Pertama yang catcalling, misalnya kan itu paling sering banget terjadi di masyarakat secara umum. Kita lagi jalan-jalan, mungkin bukan salah kita, kan kita juga bebas ya berekspresi, mungkin mau pakai baju apa, mau berpakaian seperti apa, ya, itu kan bebas sekali. Tapi tiba-tiba ada yang tiba-tiba ada yang lewat terus bilang kayak, baju kamu pendek banget, gini kamu, gini loh, yang menyangkut tentang alat-alat reproduksi kita. Iya, betul. Biasanya masyarakat itu menyalahkan kita bahwa kita itu yang salah, kita yang berpakaian seperti itu, padahal kan itu juga sebagai bentuk kebebasan ekspresi kita. Terus tadi benar juga yang biasanya kita dapat di internet atau di sosial media, karena sekarang kan aksesibilitas informasinya itu sangat beragam banget ya. Jadi bisa datang dari mana aja, tiba-tiba kita dikirimin gambar porno, terus tiba-tiba mungkin di internet itu kita kan biasa kontak itu di internet ya, jadi melakukan semua kegiatan biasanya pasti lewat sosial media, jadi kita lewat sana. Jadi misalnya kita lagi ada dalam hubungan nih, lagi pacaran, tiba-tiba tanpa persetujuan dua belah pihak, tapi karena benar kita ditekan, takut kita mungkin merasa dikecilkan, kita takut ditinggal sama pacar, takut dibilang A, B dan sebagainya, jadi kita takut, terus pacar kita bilang, tolong foto ini kamu dong, foto alat kamu dong. Kita terpaksa mau karena kita takut ditinggalin, takut direndahkan, takut dilaporin sama pelaku tersebut. Jadi kayak terpaksa kita melakukan hal tersebut gitu. Berarti memang concern utamanya adalah dari pasangan itu sendiri juga bisa ya. Ada penekanan, orang yang paling dekat. Iya. Lalu juga catcalling tadi ya Cantika bilang, kadang banyak banget orang yang bilang kalau catcalling itu bukan kekerasan seksual, padahal sebenarnya itu termasuk ke dalam kekerasan. Biasanya kita disweet-sweetin, jalan biasa, mereka pasti akan nyalahin kita, kamu sih jalan sendirian, kamu sih pakaiannya seperti itu. Benar-benar. Padahal sebenarnya bukan salah kita juga, salahnya sebenarnya yang ke pelaku itu sendiri. Kenapa dia men-catcalling kita, tidak bisa mengontrol emosi. Benar. Lalu bagaimana sih Kak caranya kita supaya bisa membangun peran komunikasi yang baik supaya terhindar dari kekerasan seksual itu tadi? Oke, Cantika dulu deh, coba. Kalau misalkan peran komunikasi kan komunikasi itu sangat penting ya Kak. Betul. Kalau kita lagi ada di dalam hubungan sama orang, karena dalam komunikasi tersebut bisa tercipta konsen, persetujuan nanti sama pasangan. Jadi ketika komunikasi itu berjalan dengan baik, persetujuan itu bisa ada dan dua belah pihak itu bisa saling merasakan timbal baliknya. Jadi kan kalau misalkan kita ngasih A, kita juga pasti akan berharap kalau orang itu juga ngasih A ke kita. Sehingga kalau misalkan komunikasinya baik, hubungan yang tercipta itu bisa saling terbuka, bisa saling jujur. Jadi nggak ada rasa takut, sehingga ketika kita melakukan apapun termasuk hubungan seksual itu ada persetujuan dua belah pihak, jadi kita merasa aman, bukan merasa terpaksa, tapi karena memang kita berdua mau atau ketika kita dalam hubungan itu sama-sama mau gitu rasanya kan. Ya saya setuju ya dengan Cantika. Jadi sebenarnya kalau untuk komunikasi itu sangat penting sekali untuk membangun kepercayaan yang pertama. Jadi kan kita kayak
pastilah tentunya ketika kita misalkan berhubungan dengan orang lain, ada kepercayaan yang ingin kita bangun dengan cara apa? Komunikasi terlebih dahulu. Jadi bilang saya tuh tidak suka seperti ini, oh kamu juga apa yang kamu tidak suka, sehingga kita akan tahu batasan-batasan dalam berhubungan dalam pasangan. gitu. Terus setelah membangun kepercayaan, jadi masing-masing itu kan mengetahui batasan sejauh mana kita tahu atau sejauh mana kita boleh masuk ke privasi pasangan kita, dan sejauh mana pasangan itu masuk ke privasinya kita sendiri. Nah setelah itu juga bisa saling memberikan dukungan secara emosional. Dukungan itu kan tidak hanya material saja. Jadi bagaimana seseorang atau lingkungan itu bisa memberikan dukungan secara emosional ke pasangannya. Misalkan pasangan lagi down atau apa, karena di awal kita sudah tahu nih membangun komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Kita tahu nih pasangan kita sepertinya butuh bantuan atau butuh dukungan seperti apa gitu. Itu sih peran komunikasi itu yang bisa membuat kita terhindar dari adanya kecenderungan. Iya, betul banget. Jadi memang komunikasi itu sangat penting ya sahabat Kisara. Jadi kita harus saling membangun komunikasi antar pasangan kita supaya tidak ada miskomunikasi itu tadi ya. Oke, lalu bisakah Kak Bintang juga Cantika menjelaskan tentang concern itu tadi? Tadi kan sudah menyebut ada concern nih. Concern itu apa sih menurut kalian seperti itu? Dari siapa dulu? Dari Kak Bintang. Oke. Concern itu kan namanya juga persetujuan. Nah, persetujuan seberapa jauh, yang seperti saya yang bilang tadi itu, seberapa jauh sih kita setuju akan hubungan ini atau setuju akan batasan-batasan ketika kita menjalin suatu hubungan atau sebuah hubungan. Nah, ketika di awal sudah disepakatin, adanya kesepakatan, jadi kita itu akan namanya juga orang ketika misalkan dikasih sebuah kesepakatan, pasti ada dong klausul-klausulnya itu kan. Misalkan kalau nanti saya seperti ini, nanti kamu seperti ini. Kalau saya seperti ini, nanti kamu seperti ini. Ketika dia mau berbuat, kayaknya aku mau buat salah gini. Tapi aku ingat perjanjian dengan ini karena ada persetujuan di awal gitu. Enggak jadi deh. Jadi itu secara psikis akan membantu seseorang untuk kayak memikirkan lagi nih dampak atau sebab akibatnya ketika saya melakukan suatu hal yang di luar persetujuan itu. Itu kalau dari perspektif psikologis, karena kan kita melihat gitu juga ya bahwa ada orang itu pasti punya perasaan, punya empati, punya simpati. Jadi ketika dia tahu bahwa ada concern atau persetujuan itu di awal, dia akan mikir-mikir lagi deh gitu. Iya, benar. Kalau dari Cantika, menurut Cantika consent itu dalam suatu hubungan kan, kalau dalam suatu hubungan tuh pasti kita pengen rasa nyaman ya, rasa emosional, pengen ada dua timbal baliknya, feedbacknya, sehingga equal gitu yang kita rasakan. Jadi kita nggak berat sendiri. Kalau misalkan ada concern dalam suatu hubungan, artinya kita bisa melimitasi, membatasi apa aja yang pengen kita dapatkan, dan apa yang bisa kita berikan itu kan tergantung dari apa yang mereka mau juga, apa yang si orang ini mau, dan apa yang kita dapatkan itu juga kita sudah limitasi dari awal, sehingga kalau misalkan itu terjadi, kita akan merasa dalam hubungan itu sama-sama nyaman gitu loh. Oh, aku preferensinya ini, aku nggak mau diginiin, saya maunya di ini aja, kamu nggak boleh melebihi batas wajarmu. Jadi sama-sama nyaman. Jadi konsep itu memang sangat penting dalam suatu hubungan agar apa yang kita dapatkan itu equal. Oke, berarti memang sangat penting banget ya konsen ini antar pasangan gitu. Oke, lanjut. Bagaimana sih konsen ini dapat berkontribusi Kak untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual itu tadi? Oke, kontribusi dari konsen atau persetujuan itu ya sangat berkontribusi banget kalau menurut saya. Maksudnya besar sekali kontribusinya karena itu sebagai sebuah pengikat atau perjanjian bahwa memberikan kenyamanan bahwa kalau misalkan kita seperti ini, oh nggak apa-apa nih, maksudnya sudah ada perjanjian sebelumnya, berarti saya boleh seperti ini, berarti saya boleh seperti ini. Bukan berarti membatasi sebuah tindakan, enggak, tapi lebih ke kayak mengatur bahwa supaya tidak berlebihan, supaya juga tidak kurang, intinya seperti itu gitu loh. Kalau yang menurut perspektif dari psikologisnya seperti itu. Gitu. Oke. Dari remaja sendiri perspektifnya bagaimana? Oke. Dari Cantika, kalau misalkan konsen itu bisa setidaknya meminimalisir kekerasan seksual, itu pasti tentu aja, karena kan konsen itu bentuknya memang persetujuan. Jadi kalau misalkan kekerasan seksual kan kita dipaksa ya, bukan dari keinginan dua belah pihak. Jadi kalau misalkan konsen itu sudah pasti ada hubungan antara dua belah pihak,
Artinya ketika kita melakukan sesuatu, oh iya kita udah ada perjanjian ini nih, kita boleh kok ngelakuin ini. Jadinya tidak ada keterpaksaan. Maupun kita melakukannya tadi kayak misalnya kissing, ciuman, mau hubungan seksual. Tapi kalau misalkan sudah atas 2 orang itu persetujuannya, artinya itulah bukan merupakan suatu bentuk kekerasan seksual, tapi memang persetujuan kita untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi tidak adanya suatu keterpaksaan dari satu individu dan satunya lagi itu tertekan untuk melakukan sebuah kegiatan tersebut. Iya. Oke, berarti memang harus adanya concern antar pasangan. Jadi sahabat Kisara, misalnya punya pacar nih, jadi memang harus ada concern untuk melakukan sesuatu tindakan itu tadi. Sebaiknya ketika misalkan kita mau mulai hubungan dengan orang itu, ya selain kita tahu juga kepribadian orang seperti itu, seperti apa pasangan kita mau nggak mau, maksudnya sebaiknya ada concern juga, persetujuan di awal. Nanti kalau misalkan seperti ini, saya kayak gini ya, kamu kayak gini ya. Kalau udah dapat kesepakatan, ya kemungkinan besar hubungan itu akan terhindar dari yang namanya kekerasan secara seksual. Biar nggak ketimpangan gitu. Iya, benar banget. Jadi harus ada salah satu kedua belah pihak harus setuju ya. Iya, betul. Oke, jadi tadi kan sudah ngomongin tentang konsen nih. Jadi bagaimana sih misalnya ada pasangan yang melanggar konsen itu? Pasti bakal ada terjadinya kekerasan seksual kan? Apa aja sih tanda-tanda dari kekerasan seksual kan? Sebenarnya balik lagi, banyak sekali kekerasan seksual yang di awal saya bilang itu kekerasan secara verbal maupun non verbal, langsung atau tidak langsung. Kalau misalkan kita bilang overprotective kayak tadi, kontrol berlebihan. Jadi salah satu pasangan mengontrol, sangat berlebihan sekali mengontrol pasangannya tanpa kayak dikasih jeda pasangannya, harus diintilin, kamu lagi mana sampai disadap, dikasih alat pelacak. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua adalah cemburuan yang berlebihan. Jadi kayak mungkin pada saat ini saya ngomongin konteksnya pacaran ya. Kecemburuan berlebihan itu kalau misalkan dikit aja pasangannya senyum sama cowok lain atau senyum sama cewek lain, atau misalkan dikit aja temennya pergi dikit aja pacarnya pergi sama temennya harus sambil video callan gitu. Jadi kayak tidak diberikan ruang untuk bebas gitu. Terus mungkin gini, pelecehan secara emosional juga. Contohnya misalkan, segitu aja nangis, tidak divalidasi emosinya, tidak diberikan ruang dia juga untuk kayak mengekspresikan bahwa aku nih beneran sedih loh, aku nih beneran nangis loh. Kemudian kayak intinya merendahkan apa yang dia dirasakan oleh pasangannya. Terus adanya juga pemisahan dari teman-teman dan juga keluarga. Ada nih salah satu pasangan misalkan, dia tuh ketika sudah membina hubungan, udah berpacaran, dia tuh tidak ingin pacarnya tuh membagi perhatian pada orang lain, baik itu keluarga maupun temannya. Jadi harus perhatiannya ke dia aja. Itu termasuk kekerasan nggak? Iya, paksaan kan? Karena kayak oke lah, memang dia pacaran, keterikatan secara hubungan, tapi kan si pasangan ini juga punya hubungan emosional dengan keluarga dan teman toh. Benar. Itu yang dibatasi oleh pasangannya. Terus mungkin lagi ada tuntutan untuk perubahan. Ada loh pasangan yang kamu kurusin dong dikit badanmu, kamu putihin dong dikit kulitmu, kamu kok gitu sih potongan rambutnya. Berarti kan pasangan tuh oke lah tidak menerima apa adanya, tapi memberikan omongan tuh kok kayak gitu loh. Ada kan cara yang lebih halus lagi, atau enggak, ayo kita olahraga sama-sama yuk biar kamu sehat. Oke lah, tuh juga sehat kan, bukan kamu gendut banget sih gitu, kamu kurusin dong badanmu. Itu kan termasuk kekerasan bullying secara emosional ya, kekerasan langsung fisik gitu loh, ke fisik dia ngomongnya, verbal juga dia. Gitu. Itu mungkin mungkin bisa ditambahin sama Cantika. Ya, boleh Cantika ditambahkan. Boleh. Mungkin Cantika berbicara tentang perspektif remaja ya, di teman-teman Cantika itu banyak banget kan dalam masa SMA mungkin kita takut ya dibilang ketinggalan gitu kalau nggak pacaran. Pokoknya harus pacaran nih supaya aku punya support system. Aku biar nggak sendiri nih gitu. Pokoknya kayak FOMO aja gitu, fear of missing out sama teman-teman yang takut ketinggalan gitu. Kalau misalkan di lingkungan Cantika itu kebanyakan mereka itu dikontrol sama pasangannya gitu.
Misalnya seperti yang tadi kakak bilang, kalau misalkan dia mau masuk organisasi A, kamu nggak boleh ngabisin waktu di sini lebih banyak loh. Kamu kan pacaran sama aku, kamu kan harus ngasih perhatian ke aku. Mana kasih sayangmu gitu. Jadi kan secara nggak langsung itu menekan emosional mereka untuk selalu perhatian sama pasangannya. Sehingga ketika mereka mau berekspresi secara luas untuk berorganisasi, untuk berkegiatan, lomba, belajar, itu jadi terbatas gitu. Dan secara nggak langsung kan menghalangi masa depan mereka, betul kan? Jadinya padahal kita belum tahu loh itu yang orang yang kita ajak seumur hidup misalkan. Jadi cuma pacaran biasa aja tapi sikapnya sudah sangat berlebihan. Jadi benar banget kayak sikap inferior itu sangat masif banget kalau di kalangan remaja, apalagi merasa dunia sendiri aja gitu ya kalau udah pacaran, harus berdua terus nggak boleh ngelakuin banyak kegiatan. Gitu. Jadi merasa terbatas nggak sih misalkan ada temannya ketika yang pacaran gitu ya? Bener. Kayak dia nggak boleh bergaul sama ini, harus nempel terus ya sama pacarnya terus gitu. Jadinya mungkin kan kita susah juga ya untuk menggait mereka, padahal kita juga perlu mereka gitu misalnya. Tapi mereka diatur sama pacarnya. Iya, atau mungkin kita pun, karena saya balik lagi di zaman SMA ya, kita pun mungkin males ngajak si temen itu karena nanti bakal berurusan sama pacarnya. Karena pacarnya itu tidak akan segan-segan akan ngomong sama kita, jangan atur-atur pacarku, kan gitu. Jadi kan kita males, apaan sih, kan kita mau ngajak dia untuk main atau apa, bisa jadi kayak gitu sih kalau jadi kita takut berteman sama dia gitu. Dia pun juga mungkin si korbannya itu mungkin juga merasakan kesepian secara emosional juga. Benar, dijauhin. Maksudnya dunia dia itu dia di sekolah tuh cuma dengan pacarnya doang, nggak bisa bergaul dengan temen, nggak bisa hangout dengan temen. Padahal itu merupakan sebuah kebutuhan dari remaja juga. Iya benar banget sih kata Cantika tadi. Memang banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di seumuran remaja gitu. Jadi contohnya nih teman saya nih, memang ada kasus seperti itu. Jadi dia dikekang oleh pacarnya, terus dia jadinya dijauhin oleh teman-temannya. Saya pun juga ngerasa kalau saya berteman dengan dia nanti saya ribet urusannya ribet kan dia. Bisa jadi si pacarnya tuh kayak cemburuan berlebihan. Padahal kita sesama perempuan kan, bukan perempuan dan laki-laki, tapi dia tetap cemburuan gitu. Jadi memang agak sulit sih untuk hubungan yang seperti itu. Bener banget. Berarti memang itu tadi berpotensi untuk memicu terjadinya kekerasan seksual ya kak ya. Lalu kapan sih mereka itu harus mencari bantuan medis kak? Nah dari kakak ada dulu. Bantuan medis mungkin lebih ke bantuan profesional gitu kan? Profesional, seperti psikolog. Ya, jadi mungkin ketika memang dia sudah ngerasa bahwa dia itu tidak baik-baik saja sih. Biasanya orang yang atau klien atau pasien yang datang ke psikolog itu adalah ketika dia merasa bahwa kok aktivitasnya semakin menurun, kemudian ada tanda-tanda bahwa dia tidak pengen ketemu dengan orang lain, dia sudah biasanya udah mengganggu daily activity dia deh gitu loh. Biasanya sehari dia bisa bangun dengan semangat misalkan jam 7 mulai sekolah atau apa. Ini terjadi sekarang kemunduran motivasi, kayak udahlah nggak usah sekolah deh, atau aduh males nih ketemu sama orang-orang, males. Yang tadinya anaknya aktif terus menjadi merosot kayak gitu. Itu biasanya sudah sebaiknya mencari bantuan profesional. Ataupun mungkin ketika dia tidak merasa bahwa dia bermasalah secara psikis, orang sekitar yang melihat, ayo dong ajak temennya, kamu butuh bantuan deh. Karena biasanya kalau dia cerita ke teman atau dia cerita ke keluarga, dia akan mendapat pandangan yang subjektif. Jadi lebih ke kamu sih yang kayak gini, kamu sih kayak gini. Sebenarnya kalau orang yang memiliki permasalahan psikis tuh bukan itu yang dibutuhkan. Dia membutuhkan validasi dari perasaan dia seperti itu. Jadi ketika dia berbicara dan kita tuh kayak lebih menekan dia, kamu sih yang kayak ini, dia akan semakin merasa bersalah. Dengerin dulu dia gitu loh, dengerin. Jadi sehingga saya rasa memang dia butuh orang yang netral, kayak profesional, supaya memperoleh pandangan secara objektif. Oke, lanjut nih kak, kakak lagi ya. Jadi kekerasan seksual ini kan dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi seseorang. Apakah benar seperti itu kak? Kalau menurut saya, iya benar, sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Karena kenapa? Kalau ada pelecehan seksual, misalkan dia sudah sampai tindak pemerkosaan, itu kan namanya juga pemerkosaan yang kita udah bahas di awal ya. Itu merupakan suatu tindak pemaksaan. Berarti kan ketika itu tidak terjadi dengan hubungan seksual, itu tidak terjadi dengan baik, istilahnya tidak ada pemanasan lah ya, itu kan jadi pemaksaan, sehingga akan ada kayak kekerasan di alat reproduksinya
dia gitu loh. Sehingga itu saya rasa memang berpengaruh sekali. Terus misalkan jangan ngomong alat reproduksi juga lagi ya, tapi lebih ke kayak misalkan dia dipukul, kena pukul lebam lah, atau mungkin pemaksaan, balik lagi ke alat reproduksi, pemaksaan kayak gitu. Jadi kan ada luka berarti di alat kelaminnya dia gitu loh. Itu sangat ini banget, apa namanya, udah kita bilang kategorikan kekerasan seksual sekali sih. Bisa masuk hukum juga sih. Iya. Makanya kalau yang saya ini ada kasus saya tuh, misalkan dia udah dapat kekerasan seksual, segera aja dia visum, gitu loh, supaya ada bukti gitu kan, entah itu ada pemukulan, entah itu ada pemerkosaan, segera visum gitu, supaya ada bukti konkret yang nyata. Tapi memang kekerasan seksual ini memang susah dibuktikan sih Kak untuk si korban ini. Karena misalnya kayak tadi catcalling, emang apakah bisa kita membuktikan catcalling tadi? Betul. Memang agak susah. Iya, itu kan kalau kekerasan verbal memang agak susah kita buktikan ya, karena juga antara pandangan satu orang dengan orang lain itu juga berbeda. Saya nggak merasa kok itu kekerasan. Itu namanya kekerasan, itu kayak membangun persepsi yang sama antara orang tuh berbeda. Ada juga orang yang cuek bebe aja kalau kayak gitu tuh. Tapi ada juga yang kayak kesel deh, ada yang kayak gitu juga. Kan tergantung tadi respon seorang tuh menerima bagaimana. Berbeda. Ada juga mungkin yang merasa dirinya kelihatan menarik ya kalau digituin. Kayak oh ya aku bangga dong diginiin. Ada, mungkin bisa aja. Ada yang dia memang sengaja buat dirinya menarik perhatian orang lain, ada. Jadi spektrumnya beda-beda banget. Betul. Oke, dari Cantika nih, gimana peran Cantika sebagai seorang remaja di kalangan teman-teman dan keluarga untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual ini? Kalau misalkan di Cantika, karena Cantika juga lagi berkontribusi aktif di suatu ekstra di sekolah, jadi fokus juga sama kegiatan remaja, HIV/AIDS, narkoba, itu tentunya kita kan sudah menerima informasi di sebuah ekstra tersebut. Tentunya Cantika di teman-teman dan juga keluarga itu sebagai peer education. Jadi kayak teman sebaya, ngasih tahu hati-hati aja. Mungkin nggak secara formal tentang presentasi PPT gitu, tapi kan secara sedikit demi sedikit, tutor sebaya sedikit demi sedikit. Jadi tambahin emosional juga, tadi seperti dibilang sama Kak Bintang, tapi kita juga berbicara tentang logika. Jadi yang dikasih itu proporsional gitu loh. Kita nggak berbicara tentang logika terus, tapi mereka juga bisa memahami, oh ya nanti dampaknya ini loh, itu loh. Jadi kalau di Cantika itu kebanyakan jadi peer education, atau kita biasanya buat kegiatan yang positif gitu. Misalnya apa ya contohnya? Misalnya kalau di kekerasan seksual kita bisa bincang-bincang aja gitu, nggak tabu gitu loh Kak. Jadi betul. Bebas aja ngomongin tentang alat reproduksi, ngomongin tentang misalnya apalah pokoknya itu kita nggak berbasis tentang takut ataupun takut di stigma, tapi kita berbicara tentang terbuka aja nih sama kita. Jadi forumnya itu bisa mendiskusikan sama remaja, jadi remaja juga bisa ikut aktif gitu ya, kontribusi juga sama perbincangan kita, itu juga sangat penting kalau Oke, memang peran tutor sebaya sangatlah penting untuk mengedukasi antara teman kita gitu. Nah, kalau misalnya dari peran pandangan psikolog sendiri bagaimana sih Kak untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual ini? Ya, berarti ini kan dari yang preventifnya sekali ya, preventifnya. mencegah gitu ya. Ya, kita sebenarnya aktif memberikan edukasi ke kalangan remaja. Tapi untuk edukasinya itu jangan yang boring, jangan yang membosankan. Kita harus bisa masuk ke dunia remaja tuh apa, dengan cara kita tuh sekarang ikut belajar bahasa anak remaja zaman sekarang, kayak Skibidi apa gitu, kayak apa sih Wing kayak gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus ikut tren bahasanya mereka supaya kita itu tidak ketinggalan lah, supaya kita juga bisa diterima, intinya seperti itu. Saya memahami sekali remaja itu kan pasti akan kayak, aduh apaan sih ceramah lagi, pasti kayak gitu ketika pemateri itu tidak menarik sama sekali. Sehingga materi yang tentang kekerasan seksual ini kita harus bungkus seefektif mungkin, semenarik mungkin, sesuai dengan bahasa anak zaman sekarang. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah
kalau misalkan kita mau buat poster-poster gitu, itu bagaimana se-catching mungkin supaya remaja tuh kayak, ih apa sih menarik nih atau apa. Dan benar kata Cantika, memang sebenarnya itu tantangan bagi kita ya, karena kan kalau misalkan ngomongin tentang reproduksi itu pasti sebuah hal yang maksudnya masih tabu lah di kita gitu, kayak mesti hati-hati banget kita ngobrol tentang hal itu. Tapi sekarang sedikit demi sedikit semakin kesini kita tuh sebaiknya semakin memahami bahwa itu semuanya penting. Sehingga ketika kita lugas berbicara atau apa, anak-anak itu tidak akan malu-malu atau remaja itu tidak akan malu untuk bertanya sama kita, Kak ini apa sih artinya, Kak kayak ini gimana. Dan juga media-media informatif seperti kita bisa masuk ke TikTok lah, ke Instagram lah bisa. Jadi jangan mau ketinggalan sama anak remaja sekarang. Gitu. Bener-bener digitalisasi soalnya. Betul. Kadang kan juga kita jadi merasa tertutup sama keluarga itu karena dianggap tabu gitu ya kan. Betul. Jadi kita kayak, aduh kalau aku ceritain ini ke keluarga kayaknya dianggap jadi anak yang nakal deh. Jadi gitu deh. Jangan kan gitu, bahkan mungkin misalkan pada saat anak remaja perempuan nih pertama kali menstruasi, sebenarnya dia butuh dukungan emosional. Bahwa kamu ini sudah dewasa loh, kamu tuh kayak gini, kamu bisa nih, tanggung jawabmu lebih besar. Bukannya, ih sekarang udah gitu, bukannya kayak gitu. Kalau dia digituin malah dia takut jadinya. Takut. Jadi berikan ya, kamu tuh sekarang udah bertambah loh, perannya baru, kamu tuh udah dewasa, kamu tuh kayak gini. Jadi berikan dia motivasi suportif, bukan malah dia takut-takutin kayak gitu. Sehingga ya udah, berarti aku udah menstruasi, udah oke loh, udah tahapan remajaku ini udah gini gitu. Lebih kesana aja sih sekarang. Iya benar banget. Jadi peran orang tua, teman dan juga kalangan masyarakat juga sangat penting untuk mengedukasi kita terkait kekerasan seksual ini gitu. Oke, bagaimana sih cara kita nih sebagai individu dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual ini? Mungkin dari Kak Bintang dulu deh. Oke. Ya seperti yang saya bilang, sama sih sebenarnya ya. Sebaiknya kita juga bisa mengedukasi sebagai ketika kita tahu materinya lebih atau apa, kita tahu ini salah atau ini benar gitu, kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat gitu. Terus selain kita memberikan edukasi, kita juga bisa memberikan contoh gitu. Ya walaupun sebenarnya kita juga tidak luput dari kesalahan, tapi sebaiknya kita mencontoh bahwa ini loh yang benar atau apa kayak gitu. Lebih ke sana aja sih kalau sekarang. Hanya saja balik lagi ke orang tersebut gitu. Semua itu keputusan dari orang tersebut gitu. Kita hanya bisa memfasilitasi, memberikan wadah yang sebanyak-banyaknya. Saya juga mungkin mendukung ya, itu ada kayak komunitas yang Kisara itu ya, karena remaja sendiri itu butuh wadah sebenarnya untuk mengekspresikan dirinya seperti apa supaya dia bisa diterima gitu. Oke. Dari Cantika sendiri gimana? Dari Cantika mungkin kita harus ya tadi ya kenalin diri kita sendiri. Jadinya kalau kita ketemu orang-orang yang nggak sesuai sama kita, perspektif kita berani cut off gitu. Kita berani ninggalin mereka. Kamu bukan di zona saya zonanya ini gitu. Jadi kita bisa mengatur ataupun mengontrol orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi ya kalau udah terlanjur, diusahakan kalau kita tuh berteman tuh netral gitu. Kita harus dengerin juga sugesti dari orang-orang, saran dari orang-orang, sehingga kita ketemu dua perspektif. Jadi kadang kita juga bisa pakai logika. Dan kadang-kadang yang nggak kita dapetin ataupun susah kita jangkau kan orang-orang itu kalau udah terjebak di dalam toxic relationship itu nggak mau dengerin kata orang, kata dia sendiri aja. Itu yang susah. Makanya itu yang jadi sangat problem di remaja kayaknya deh. Iya betul. Iya betul banget ya. Jadi memang edukasi sangatlah penting untuk segala aspek gitu. Entah itu mencegah kekerasan seksual dan lain sebagainya. Oke, lalu juga peran orang tua dan teman juga sangat penting untuk itu tadi memvalidasi. Validasi gitu. Oke, lanjut ya Kak ya. Apakah ada sumber daya nih atau organisasi yang bisa diakses oleh mereka yang membutuhkan layanan lebih lanjut? Dari Kak Bintang gimana? Kalau setahu saya ada kayak dinas pemberdayaan perempuan itu P2KB ya. Nah di sana juga ada psikolognya kalau nggak salah. Ada juga teman-teman yang bisa memfasilitasi atau mewadahi ketika dia mendapatkan kekerasan secara seksual, khususnya
Kemudian umumnya itu adalah misalkan kekerasan dalam rumah tangga, gitu. Bisa mendapatkan bantuan seperti itu di sana. Atau mungkin juga cari lembaga-lembaga yang memang concern untuk menangani hal tersebut gitu loh. Tapi kalau misalkan itu tuh lebih ke edukasi di awal, kayak preventif pencegahannya gitu, supaya tidak terulang lagi terjadi hal yang seperti itu. Atau mungkin juga ada tempat-tempat untuk mental health gitu kali ya. Ada. Dan di sini juga memang dibutuhkan sekali peran dari konselor. Konselor sebaya ya biasanya, Iya, karena kan biasa kalau kita mau curhat ke teman sebaya lebih enak untuk didengarnya. Kalau ke orang tua agak canggung mungkin ya. Iya, karena kan ya kalau kita tahu itu pola asuh orang tua yang sekarang itu kan beda dengan kita. Takutnya anak muda itu tidak berani bercerita ke orang tua karena orang tua tuh bisa jadi dia judgmental gitu loh. Iya. Nah, makanya sebenarnya remaja tuh membutuhkan validasi atau didengerin aja deh gitu. Oke, dari Cantika. Kalau dari Cantika tadi organisasinya itu mungkin sangat banyak ya, terutama kalau di kalangan remaja bener kita sifatnya kebanyakan preventif kalau di remaja itu. Misal kayak Kisara, Kelasnya Remaja itu kan juga berkontribusi aktif sama remaja, jadi bisa menaungi lah, setidaknya menjadi wadah kalau kita perlu apa-apa kita bisa datang kok Kisara. Dan kan biasanya tuh yang banyak adalah generasi muda yang ada di Kisara, jadi kita merasa aman, merasa mereka ngerti perspektif kita, jadi kita merasa dipahami benar-benar. Terus juga kalau di sekolah mungkin udah ada banyak organisasi kayak KSPAN salah satunya mungkin di Bali, kelompok studi peduli sama narkoba. Terus ada PIKR juga, pusat informasi konseling. Jadi kita bisa juga bercerita di sana, dan banyak banget organisasi yang kayak tadi kakak bilang, pemberdayaan remaja, pemberdayaan perempuan itu juga udah masif banget sekarang yang ada di satu sekolah ini. Oke, memang banyak sekali layanan yang memang untuk mendukung, untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual itu tadi. Lalu juga di Kisara nih kak, sedikit promosi ya. Jadi memang ada layanan untuk cerita curhat, namanya Pacar Idaman. Pacar Idaman. Iya, Pacar Idaman bukan untuk mencari pacar nih kak ya. Jadi partner cerita asik dan nyaman. Jadi akronim. Iya, ada akronimnya. Terus kita juga kolaborasi dengan Psikologi Udayana, mahasiswanya gitu. Jadi bagi teman-teman nanti sahabat Kisara yang pengen cerita nih, khususnya bisa banget tuh akses layanan Pacar Idaman tadi. Mungkin Cantika bisa promosi juga ke sekolahnya ya. Bisa. Iya. Ya itu mungkin bisa dipromosin juga di SMA gitu ya. Iya, benar. Karena menurut saya remaja itu seusia ya anak SMA itu memang membutuhkan sekali. Cuma kan kalau misalkan kita gini apa namanya yang ke tempat profesional atau apa, mungkin kan mereka kayak takut mahal atau apa gitu kan, karena masih bergantung sama orang tua ya. Nah ini yang mereka butuhkan, jadi mungkin bisa promosi ke sekolah-sekolah gitu supaya mereka juga ada tempat untuk bercerita. Untuk menampung segala keluh kesah mereka, entah itu cerita di sekolah atau apapun itu bisa banget cerita di kita. Apalagi bisa banget gitu ya. Ya gratis juga kak. Oke. Terakhir nih kak, pesan-pesan nih buat sahabat Kisara untuk tidak terjadinya toxic relationship ini. Bagaimana cara? Kalau dari saya pesannya mungkin kita sebagai individu itu sebaiknya memiliki prinsip lah ya. Prinsip dalam artian supaya tidak mudah tergoyahkan oleh sekarang tuh kayak mungkin banyak yang kayak kalau orang punya prinsip gitu itu akan tidak gampang untuk kesana kemari. Intinya apa yang kamu prinsipal kamu itu tidak akan mudah tergoyahkan dari arus-arus yang sekarang misalkan kekerasan atau ikut-ikutan sama teman-teman atau yang ke arah negatif itu akan bisa terhindarkan, intinya seperti itu. Dan juga teman-teman bisa memvalidasi perasaan teman-teman sendiri karena itu yang sangat dibutuhkan. Contohnya cara untuk memvalidasi itu misalkan teman-teman sedih, teman-teman marah, itu nggak usah di-denial gitu ya, tidak usah kayak aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh marah, tapi rasain oke, aku sedang sedih, aku sedang marah. Bisa menggunakan teknik relaksasi 487. Jadi apa itu kak? Jadi kita tarik nafas 4 detik, tahan 8 detik, hembuskan 7 detik. Itu bisa membuat kita sedikit tenang. Namanya teknik relaksasi singkat. Dari Cantika nih untuk remaja di luar sana. Untuk remaja-remaja di luar sana dan khususnya seumuran sama Cantika yang masih dalam masa SMA, khususnya kita kan masih labil ya, masih nyari jati diri kita sendiri. Tentunya kita harus kenalin apa yang kita mau,
masa depan kita apa, tujuan kita apa, sehingga benar tadi kita punya mindset yang grow gitu. Jadi nggak berhenti di dalam satu titik aja ketika kita kenal sama seseorang, tapi bisa berkembang jauh lebih banyak, sehingga apa yang kita mau itu akhirnya sampai kepada tujuan kita masing-masing gitu. Oke, terima kasih ya, Ya, Kak Bintang juga cantik. sama-sama. Oke, jadi sebenarnya toxic relationship ini bisa dicegah dengan cara upaya preventif tadi, yaitu dengan cara penyuluhan, tutor sebaya, ataupun kalian bisa curhat kepada teman kalian. Jadi peran orang tua, sahabat, dan juga masyarakat itu sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual itu tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Ya. banyak Oke, Kak Bintang dan sama-sama. Cantika sudah bisa hadir dalam podcast pada hari ini. sama-sama. Oke, bye-bye Sobat Dadah. Kisara. Oke, udah. Bye. Lumayan juga ya.